Jadi di akhir tahun 1950-an, ada sebuah kejadian aneh mengenai krisis pangan yang dialami oleh masyarakat Republik Rakyat Cina. Dan semua masyarakat yang ada di sana mengalami sebuah peristiwa yang sangat-sangat mengerikan. Bahkan katanya, fenomena ini disebut-sebut sebagai bencana buatan manusia terbesar dalam sejarah. Oke, sebelum kita bahas bagaimana peristiwa ini terjadi, siapin minuman terbaik kalian, langsung aja kita bahas di Sudut Pandang. Pada masa pemerintahan Mao Zedong, tepatnya di tahun 1958, pendiri Republik Rakyat Cina ini membuat sebuah dobrakan atau kebijakan dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat yang dikenal sebagai lompatan jauh ke depan. Sebenarnya banyak program dalam kebijakan ini. Salah satunya adalah larangan kepemilikan lahan pribadi. Jadi pemerintah saat itu mengambil alih lahan pertanian masyarakat dan menjadikannya sebagai lahan milik bersama atau milik negara gitu. Sederhananya, bekerja untuk negara lah gitu. Biasalah rakyat kecil mah bisa ngomong apa, cuma bisa ngangguk-ngangguk doang. Terus ada lagi program yang namanya metode penanaman baru. Jadi dalam program ini, bibit-bibit tanaman ditanam di kedalaman 3-5 meter dengan jarak yang berdekatan. Nah, dengan metode penanaman seperti ini, mereka berharap nantinya hasil panen semakin meningkat. Tapi justru malah sebaliknya. Akibat terlalu rapat, tanaman-tanaman ini justru tidak tumbuh dengan baik karena saling berebut nutrisi di dalam tanah. Nah, selain beberapa program yang udah kita bahas tadi, Presiden Mao saat itu membuat kebijakan yang menurut saya tuh paling aneh. Jadi seiring berjalannya waktu, dengan kebijakan yang sudah berjalan, pemerintah saat itu membuat program yang namanya kampanye 4 hama. Yang mana dalam program ini, ia memerintahkan semua orang untuk membasmi 4 jenis hewan yang dianggap hama: nyamuk, lalat, tikus, dan burung pipit. Nah, yang menjadi pertanyaan, kok bisa-bisanya burung pipit masuk ke daftar hama yang harus dimusnahkan? Secara kan burung ini mengonsumsi biji-bijiannya seperti padi, gandum. Nah, akhirnya semua masyarakat saat itu diperintahkan untuk membasmi burung pipit dengan cara ditembak, dijerat, hingga menghancurkan sarang-sarangnya. Bahkan ada satu metode yang unik nih menurut gua yang dilakuin oleh masyarakat Cina saat itu. Mereka membuat suara-suara heboh dengan mukulin panci, berteriak buat nakut-nakutin burung agar takut mendarat di tanah atau di ranting-ranting pohon. Pokoknya itu burung udah di udara aja udah nggak boleh nyentuh bumi gitu. Nah, alhasil burung-burung tersebut terus-terusan terbang di udara hingga ada sekitar 600 juta burung pipit yang mati di Cina saat itu. Bahkan populasi burung pipit dikabarkan hampir punah. Nah, di tahun berikutnya, di saat burung-burung ini hampir punah, muncul masalah baru nih. Pada saat mendekati musim panen, tiba-tiba hama yang lain seperti serangga, ulat, justru jumlahnya makin meningkat pesat. Ya gimana nggak meningkat pesat ya kan? Orang pemangsa alaminya udah dimusnahin. Coba deh, mungkin di antara kalian pasti paham konsep dari rantai makanan. Peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu. Otomatis jika salah satu urutan hilang, maka populasi urutan berikutnya akan semakin meningkat. Masa di level pemimpin gini nggak paham konsep rantai makanan? Gimana sih? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Setelah berhasil menjalankan kebijakan kampanye 4 hama ini, masyarakat Republik Rakyat Cina saat itu merasa bangga dan berbahagia karena menurut mereka cadangan makanan seperti padi, gandum, dan hasil tani lainnya hasilnya semakin meningkat dan melimpah. Namun entah ekspektasi atau hayalan mereka, fakta di lapangan justru malah sebaliknya karena masyarakat Cina mengalami masalah yang makin serius. Masyarakat Cina saat itu mengalami bencana kelaparan besar yang berlangsung hingga 4 tahun. Cuma gara-gara burung loh. Bayangin betapa pentingnya peran burung. Nah, pada masa bencana kelaparan besar ini, dikabarkan seluruh provinsi, kabupaten, hingga desa yang ada di Cina terjadi praktek kanibalisme. Beberapa orang di sana rela mengorbankan dirinya untuk dimakan dan memakan sesama karena saking kehabisan bahan makanan untuk menyambung hidup. Bentuk kanibalisme yang terjadi saat itu bermacam-macam. Ada orang tua yang makan anak, ada anak yang makan orang tua, ada orang yang memakan orang yang nggak dikenal, ada teman makan
teman. Oh, itu kanibal ya? Hal ini juga diperkuat dari buku yang berjudul Tombstone yang ditulis oleh seorang jurnalis Cina yang bernama Yang Jisheng. Terdapat 36 kasus kematian gara-gara praktek kanibalisme. Namun ada sebuah bantahan yang saya temuin di internet mengenai buku ini. Dalam sebuah wawancara di salah satu media Cina di tahun 1960, selama ia di dalam camp kerja paksa, ada sebuah hal yang gak akan ia pernah lupakan, yaitu rasa lapar. Saat itu tidak ada bahan makanan untuk dimakan, hingga berat badannya turun mencapai 36 kg. Saking pasrahnya, orang-orang di sana justru tidak ada yang menangis, bahkan berontak sekalipun. Semua orang hanya diam, entah sedang menunggu makanan datang atau menunggu keluar dalam keadaan tidak bernyawa. Serem nggak tuh? Namun, seorang wanita yang keluarganya juga menjadi korban kelaparan besar saat itu mengeluarkan sebuah fakta tentang kejadian ini. Menurut Zhou Xun, seorang asisten profesor sejarawan Belanda ahli sejarah Cina pada rezim Mao yang bernama Frank de Kotter, ia menghabiskan waktu selama 4 tahun untuk melakukan riset dan wawancara dengan mengunjungi berbagai provinsi di kabupaten yang ada di Cina. Saat ia pergi ke daerah Xinjiang di provinsi Henan dan provinsi Anhui, bahwa hampir setiap desa terjadi praktek kanibalisme. Bahkan menurut kesaksian, beberapa orang memakan anaknya sendiri. Kelaparan besar itu terjadi setelah kampanye lompatan jauh yang digagas oleh Presiden Mao. Para korban di masa itu menceritakan pakaian mereka dilucuti di depan publik oleh penguasa saat musim dingin sekalipun. Para mantan pekerja wanita saat itu berkata, mereka tidak pernah mengalami penghinaan semacam itu sejak mereka lahir. Dalam sebuah wawancara, ia juga mengatakan, mendapatkan data dari peristiwa ini tidaklah mudah karena otoritas Cina sangat berhati-hati dalam menjaga arsip. Yang tambah bikin menarik nih, wanita ini juga bungkam terhadap otoritas Cina. Ia protes mengapa seluruh dunia tahu tentang pembantaian yang terjadi di Yahudi, sedangkan sangat sedikit orang yang tahu tentang kejadian bencana kelaparan besar yang terjadi di negara Cina. Sebagai seorang sejarawan, wanita ini berjanji akan bertanggung jawab agar seluruh dunia tahu apa yang terjadi di negaranya saat itu. Nah, sebagai kesimpulan dari 3 sumber tadi, otomatis kita berpikir yang terjadi sekitar tahun 1958 sampai 1962 di Cina saat itu, bahwa kelaparan besar yang melanda Republik Cina memang benar terjadi. Namun dalam kasus kematian hingga praktek kanibalisme, mungkin bisa aja terjadi atau bisa aja enggak. Karena kan setiap negara mempunyai kewajiban untuk menjaga privasi atau rahasia negara masing-masing gitu. Tapi ya benar juga sih kata wanita tadi. Kenapa masalah pembantaian di Yahudi semua dunia itu tahu, sedangkan sejarah kelam yang ada di negaranya seolah-olah hilang dari peredaran? Atau jangan-jangan karena ada sesuatu? Ya nggak tahu. Kalau menurut pendapat kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar. Oke, makasih udah nonton video ini. Kalau ada yang keliru dalam penyampaian, bisa kalian perbaiki di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe, dan follow juga Instagram saya. See you the next video.